Berdiri. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Silakan duduk kembali. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajarnya ya. Iya, Bu. Sebelum mulai pelajaran, ayo ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen satu persatu. Bunga Anggraini, Hadir, Bu. Lydia Sarani, Hadir, Bu. Muhammad Irfan, Hadir, Bu. Samuel Aryadi, Hadir, Bu. Naisila Helmi, Hadir, Bu. Maya Tri Utami, Hadir, Bu. Karisa, Tidak hadir, Bu. kemana dia? Sakit, Bu. Kita doakan semoga Karisa cepat sembuh ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sebelum belajar, ayo cek kelasnya terlebih dahulu. Jika ada sampah tolong dikutip. Sudah bersih, Bu. Mantap. Sekarang sudah siap belajarnya? Sudah, Bu. Keluarkan buku kalian terlebih dahulu. Siapa yang ingat materi minggu lalu kita bahas tentang apa? Iya, Saya, Bu. bukan? Tentang struktur teks dari menyimak menolak, Bu. Apa fungsi dari struktur teks dalam menyimak monolog? Membantu memahami alur cerita, pikiran, dan perasaan tokoh serta memberikan pengalaman menarik dan mendalam. Betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Maya dan Bunga. Kalian coba lihat dulu ke tampilan PowerPoint yang ada di depan. Silakan buat Bunga membacakan teks tersebut. Tadi pagi saya memberanikan diri menemui Bu Rina, pemilik kantin sekolah. Saya ingin telah berpikir sebentar. Akhirnya Bu Rina setuju. Besok saya akan mulai menitipkan pudingnya. Oke, sebelum kita lanjut dengan materi yang selanjutnya ini, Ibu mau tanya sama kalian. Apa masalah yang sedang dinegosiasikan dalam teks monolog tersebut? Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, Irfan, silakan berdiri. Masalahnya adalah permintaan siswa untuk menitip puding buatannya di kantin dan pembagian keuntungannya. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Irfan. Dari materi yang Ibu jelaskan dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu menganalisis informasi spesifik dari teks negosiasi, mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Adapun tujuan manfaat pembelajaran: 1. Memahami teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Melatih keterampilan negosiasi dan kerjasama antar siswa. Hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi dalam konteks kegiatan kewirausahaan remaja. Adapun pengertian dari teks negosiasi adalah teks yang berisi percakapan atau monolog antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan tentang suatu hal, misalnya harga barang atau jasa, dengan tujuan saling menguntungkan. Adapun struktur teks negosiasi yaitu terdiri atas orientasi atau pengenalan masalah, pengajuan atau penawaran, penawaran atau tawar-menawar, dan kesepakatan atau penyelesaian. Sekarang bentuk kelompok seperti minggu lalu.
Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan dibentuk kelompoknya ya anak-anak. Ya Bu. Ya Bu, yuk gerak-gerak. Yuk. Tiga. Maju aja ke depan. Ya, yang tiga sini, si Maya di sini. Dia Pak di sini, Irfan di Tapi sini. kan yang maju. Iya. Aku dari dia aku sama Ya, oke. Nah, di lembaran yang saya berikan sudah tercantum teksnya dan kalian jawab pertanyaan lembaran yang Ibu berikan ya. Sudah dibacakan? Di situ ada lembaran teksnya yang sudah Ibu berikan ke kalian. Yang di lembaran kedua ada teksnya. Oke. Untuk anak-anak Ibu, kalian diskusikanlah dengan teman sekelompok secara adil. Jangan ada yang egois satu sama lain. Ibu akan mengamati kerja sama kalian. Tanya jika ada yang belum jelas. Ya Bu. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Sudah ada yang siap dari kelompok 1, kelompok 2. Kalau sudah ada yang siap, silakan maju untuk ke depan agar mempresentasikannya. Oke, silakan maju ke depan. Untuk kelompok pertama, maju ke depan. Silakan Samuel. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi tentang teks negosiasi harga tas di pasar. Bagian struktur teks yang kami temukan adalah orientasi pengajuan penawaran dan kesepakatan. Tujuan negosiasi dalam teks itu adalah pembelian ingin menawar harga tas agar lebih murah dan penjual berusaha mempertahankan harga sambil menawarkan bonus. Hasil negosiasi adalah mereka sepakat pada harga 250.000 per tas karena pembeli membeli 2 tas. Dari negosiasi ini, kami belajar bahwa negosiasi penting agar kedua belah pihak dapat kesepakatan yang saling menguntungkan. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan, kritik atau saran buat kelompok kedua? Saya mau izin bertanya, Silakan Irfan. apa yang harus dilakukan jika salah satu pihak tidak mau menurunkan harga, Bu? Bagus sekali pertanyaan buat Irfan. Kalau itu yang terjadi, biasanya kita harus mencari solusi lain atau menunggu kesempatan lain. Negosiasi memang butuh kesabaran dan komunikasi yang baik. Terima kasih untuk kelompok pertama. Silakan kembali ke tempatnya dan beri tepuk tangan untuk kelompok pertama.
berbicara jelas dan terdengar, menggunakan intonasi yang variatif, memperhatikan bahasa tubuh dan kontak mata. Jadi dari pembelajaran kita tentang teks negosiasi, dapat Ibu simpulkan bahwa teks negosiasi adalah bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam masalah seperti harga, kerjasama atau kepentingan tertentu. Ini Ibu bagikan lembar refleksi untuk kalian, silakan diisi ya. Lembarannya sudah kalian terima, maka dari itu Ibu ingin mempertanyakan kepada kalian, apakah yang kamu rasakan setelah proses pembelajaran hari ini? Adakah hal-hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini? Silakan satu orang untuk membaca lembar refleksinya yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Saya Bu, Ya, silakan Naysila. apa yang kamu rasakan setelah proses pembelajaran hari ini? Senang, tertarik, termotivasi. Alasan saya senang karena belajar hari ini sangat seru dan saya bisa berdiskusi dengan teman-teman. Materi juga menarik karena kita sering mengalami negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya merasa semangat untuk belajar lebih banyak. Oke, terima kasih untuk Naysila. Ibu senang, kamu merasa senang, dan siswa lain pun dan teman-teman yang lain pun merasa senang semuanya kan? Senang, Bu. Kamu juga sudah menunjukkan sikap positif dalam kelompok dan paham manfaat negosiasi dalam kehidupan. Untuk kebingungan tentang pengajuan dan penawaran, jangan ragu untuk bertanya lagi ya. Terus tingkatkan kepercayaan dirimu saat presentasi, karena kamu sudah memiliki kemampuan yang baik. Tetap semangat belajarnya dan terus berkembang untuk anak-anak Ibu. Alhamdulillah, kalau kalian sudah merasa lebih paham tentang teks negosiasi yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anak, teks negosiasi itu sangat penting karena kita sering berhadapan dengan situasi tawar-menawar seperti kalian kalau belanja misalnya kalian kan belanja di kota, di toko gitu kan pasti ada sistem tawar-menawar. Itulah contohnya dia bernegosiasi kepada pedagang. Dengan bernegosiasi kita belajar cara berkomunikasi dengan baik, saling menghargai dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Jadi selain pintar dalam pelajaran, kita juga harus pandai belajar, bekerja sama dan berbicara dengan baik. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah belajar dengan serius untuk hari ini. Semoga kalian bisa menggunakan ilmu negosiasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pulang, mari kita tutup pelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillah, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita dan kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.